Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Aisyah Amalia. Di video kali ini, saya akan membahas tentang FTTH. Nah, FTTH adalah kepanjangan dari Fiber to the Home. Yang pertama yang akan kita bahas, apa sih fiber optik itu? Fiber optik adalah media transmisi yang menggunakan serat kaca atau plastik untuk mengirimkan informasi dalam bentuk cahaya. Nah, prinsip kerjanya adalah informasi diubah menjadi sinyal cahaya, lalu cahaya merambat ke core dan diterima pada sisi tujuan, lalu diubah kembali menjadi informasi. Dan di sini ada FTTH. Apa itu FTTH? Seperti yang tadi saya jelaskan, FTTH adalah Fiber to the Home. FTTH merupakan teknologi jaringan yang menggunakan fiber optik sebagai media transmisi hingga mencapai lokasi pelanggan. Nah, di sini ada contoh topologinya. Topologi yang digunakan di sini seperti tadi ONT, ODP, ODC, FTM, dan yang tertutup ini adalah OLT. Selanjutnya, nah di sini kita akan membahas tentang perangkat-perangkat yang ada. ONT atau Optical Network Terminal merupakan perangkat yang berada di sisi pelanggan dan menjadi penghubung antara perangkat pelanggan dengan jaringan fiber optik. Juga menjadi titik awal pengirim sinyal pada simulasi arah upstream. Lalu di sini yang kita gunakan ada optical transmitter. Berfungsi mengubah sinyal informasi dari bentuk yang dapat diproses oleh sinyal optik. Parameter yang tertera di sini ada frekuensi, yaitu 229 THz, lalu ada power 3 dBm, dan yang terakhir ada modulation yaitu NRZ. Selanjutnya ada ODP, yaitu Optical Distribution Point. ODP merupakan titik distribusi fiber yang berfungsi mengatur dan meneruskan jalur fiber menuju bagian jaringan berikutnya. Sedangkan ODC, yaitu Optical Distribution Cabinet, merupakan titik distribusi yang digunakan untuk mengatur dan mengelola jalur fiber dengan kapasitas lebih besar sebelum diteruskan menuju ke bagian berikutnya. Dan ada FTM, yaitu Fiber Termination Management, berfungsi sebagai tempat terminasi dan pengelolaan jalur fiber optik sebelum sinyal diteruskan menuju perangkat OLT. Lalu di sini yang kita gunakan ada konektor, yaitu kegunaannya menghubungkan perangkat atau bagian kabel fiber. Lalu ada splice, yaitu kegunaannya menyambungkan dua serat fiber secara permanen. Dan yang terakhir ada fiber optik, yaitu kegunaannya adalah media penghantar sinyal dalam bentuk cahaya. Lanjut kita ke OLT, yaitu Optical Line Terminal. OLT merupakan perangkat yang berada di sisi pusat jaringan dan berfungsi sebagai pengendali serta penghubung jaringan fiber optik dengan jaringan provider. Lalu ada Optical Receiver, yaitu berfungsi menerima sinyal optik yang masuk dan mengubahnya kembali menjadi informasi yang dapat diproses oleh perangkat jaringan lainnya. Lalu selanjutnya ada Optical Power Meter, merupakan alat pengukur daya optik yang mana alat ini dipakai untuk mengukur secara akurat terhadap kekuatan sinyal kabel fiber optik. Lalu di sini ada Bell Analyzer, yaitu digunakan untuk mengetahui kualitas transmitter data. Lalu ada Bar, yaitu untuk mengetahui bit error atau total bit. Dan di sini semakin kecil nilai bar. Nah, di sini saya telah membuat topologi jaringannya. Pada alur jaringan simulasi ini dimulai dari transmisi, kemudian melewati fiber optik, lalu menuju ODP, ODC, FTM, dan selanjutnya yaitu OLT. Sinyal pertama dimulai atau berasal dari optical transmitter dengan frekuensi 229 THz, lalu power 3 dBm, dan modulation tipenya yaitu NRZ. Lalu setelah transmitter
sinyal melewati konektor adapter 1 dengan insertion loss yaitu 0,5 dB. Setelah itu, sinyal melewati lagi ke supply 1 dengan attenuation 0,1 dB. Kemudian, sinyal masuk ke FO1 dengan panjang 0,982 km dengan attenuation 0,2 dB atau kilometer. Nah, lalu setelah melewati FO1, sinyal masuk ke bagian ODP. Nah, di ODP ini terdapat konektor adapter 2 dengan insertion loss yaitu 0,5 dB. Kemudian setelahnya terdapat splice 2 dengan attenuation 0,1 dB. Lalu dilanjutkan lagi dengan konektor adapter 3 dengan insertion loss 0,5 dB. Selanjutnya juga di sini ada splice 3 dengan attenuation 0,1 dB. Setelah melewati splice 3, sinyal kemudian diteruskan menuju ke FO2 dengan panjang 1,164 km dengan attenuation 0,2 dB atau kilometer. Lalu setelah melewati FO2, sinyal masuk ke bagian ODC. Nah, pada ODC ini kan terdapat konektor adapter 4 dengan insertion loss 0,5 dB. Lalu ada konektor adapter 5 dengan insertion loss yang sama juga seperti konektor adapter 4 yaitu 0,5 dB. Selanjutnya, setelah melewati bagian ODC, sinyal diteruskan lagi ke FO3 dengan panjang 0,787 km dengan attenuation 0,2 dB atau kilometer. Lalu setelah FO3 terdapat splice 4 dengan attenuation 0,1 dB. Dilanjutkan dengan FO4 dengan panjang sama seperti FO3 yaitu 0,787 dengan attenuation 0,2 dB atau kilometer. Lalu juga di sini ada splice 5 dengan attenuation 0,1 dB. Setelah melewati splice 5, kemudian sinyal melewati lagi ke FO5 dengan panjang sama seperti FO4 dan FO3 yaitu 0,787 km dengan attenuation 0,2 dB atau kilometer. Lalu setelahnya sinyal melewati splice 6 dengan attenuation 0,1 dB. Selanjutnya di sini ada konektor adapter 6 dengan insertion loss yaitu 0,5 dB. Nah, setelah konektor 6, sinyal masuk ke FTM. Di FTM terdapat konektor 7 dengan attenuation 0,1 dB. Lalu kemudian terdapat konektor adapter 7 dengan insertion loss yaitu 0,5 dB. Lalu di atas ya terdapat splice 8 yaitu dengan attenuation 15 dB. Setelah melewati splice 8, kemudian sinyal masuk ke OLT. Sebelum masuk ke optical receiver, terdapat satu konektor dengan insertion loss sebesar 0,2 dB. Setelah melewati konektor tersebut, sinyal masuk ke optical receiver. Setelah itu, sinyal diteruskan ke Burn Analyzer untuk mengetahui kualitas sinyal yang diterima. Nah, setelah
Mengetahui urutan dan jumlah komponen yang terdapat pada jaringan, selanjutnya kita akan menghitung total redamannya. Pertama, terdapat 5 fiber optik, yaitu FO1 sampai FO5. Nah, panjang fiber masing-masing yaitu pertama FO1 kan 0,982 km. Lalu FO2 yaitu 1,164 km. Dan FO3, FO4, dan FO5 yaitu 0,787 km. Nah, itu semua ditotalin dan hasilnya setelah ditotal adalah 4,507 km. Karena attenuation fiber adalah 0,2 dB atau kilometer, maka 4,507 dikali 2 yaitu hasilnya adalah 0,9014 dB. Nah, selanjutnya terdapat 7 konektor yang memiliki insertion loss masing-masing 0,5 dB, yaitu konektor 1 sampai konektor 7. Nah, jadi di sini 7 dikali 0,5 yaitu sama dengan 3,5 dB. Nah, selain itu, pada bagian OLT-nya kan terdapat satu konektor lagi dengan insertion 0,2 dB ya. Nah, di sini dikalikan 1 kali 0,2 yaitu sama dengan 0,2 dB. Jadi total redaman konektor adalah 3,5 tambah 0,2 sama dengan hasilnya adalah 3,7 dB. Kemudian untuk splice ya, terdapat 8 splice ya teman-teman. Tetapi nilai attenuationnya tidak semuanya sama. Splice 1 sampai splice 7 masing-masing memiliki attenuationnya 0,1 dB. Jadi 7 dikali 0,1 dB yaitu 0,7 dB. Sedangkan splice 8 memiliki attenuation 15 ya. Nah, jadi di sini cara menjumlahkannya adalah 1 kali 15 sama dengan 15 dB. Jadi total redamannya adalah 0,7 yang tadi splice 1 dikalikan splice 7, yaitu kan 0,7 ditambah 15. Jadi hasilnya adalah 15,7 dB. Setelah semua redaman diketahui oleh kita jumlahkan semuanya. Loss total, loss fiber, loss connector, dan loss splice. Di sini ada loss total yaitu 0,9014 ditambah 3,7 ditambah 15,7, yaitu hasil jadi 20,3014 dB. Atau sekitar 20-30 dB. Nah, kemudian untuk mengetahui daya yang diterima oleh optical receiver pada OLT, kita menggunakan daya transmitter sebesar 3 dBm dan menguranginya dengan total redaman, yaitu PR3 dikurang 20,30114. Jadi data yang diterima oleh optical receiver pada OLT sekitar 17,30 dBm. Sekitar segitu ya hasilnya.
Sekian video penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf dan terima kasih.